Baik, melanjutkan lagi video kemarin tentang 28 Oktober. Ada satu pertanyaan yang menarik mungkin untuk diapungkan tentang kedudukan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Terutama karena dewasa ini bahasa Inggris diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bahasa asing dan bahasa daerah juga masih diajarkan di sekolah-sekolah. Kadang suka ada kesalahan dalam memahami apa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Misalnya, kita sering mendengar statement bahwa kita kan sudah bersumpah untuk berbahasa satu. Nah, ini juga harus dikoreksi. Para founding fathers kita yang bertemu tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak pernah bersumpah untuk berbahasa satu. Silahkan lihat lagi bunyi Sumpah Pemuda, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bunyi sumpah ketiga dalam Sumpah Pemuda itu bukan bersumpah untuk berbahasa satu, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kenapa? Founding Fathers Indonesia itu orang-orang pintar, ya. Mereka sangat mengakui dan juga mencermati keragaman etnis, suku, agama, bahasa. Nah, dalam hal ini para founding fathers Indonesia ketika bertemu tanggal 28 Oktober 1928 sudah mencoba untuk mengakomodasi keberagaman bahasa tersebut. Terutama karena mereka hidup di era di mana bahasa Belanda yang merupakan bahasa asing, jelas-jelas bahasa asing, dituturkan oleh lebih dari setengah penduduk Hindia Belanda waktu itu. Mungkin kalau misalnya kita melihat ada beberapa catatan ya, dari harian Hindia Belanda misalnya, kemudian beberapa hasil penelitian diyakini lebih dari setengah penduduk Hindia Belanda itu sekurangnya memahami bahasa Belanda. Dan penegasan bahwa kita menjunjung tinggi bahasa persatuan dan yang dipilih sebagai bahasa persatuan itu bukan bahasa Belanda, ini menegaskan lepasnya kita dari kungkungan kolonialisme. Kemudian tekad kita juga untuk menjadi satu bangsa. Karena ciri utama dari satu bangsa itu apa? Salah satunya adalah bahasa. Kenapa orang Belanda itu jadi orang Belanda? Ya karena mereka berbahasa Belanda. Salah satunya itu. Kenapa orang Inggris menjadi bangsa Inggris? Karena bahasa Inggris. Dan bahasa persatuan ini menjadi sesuatu yang sangat penting waktu itu, sehingga membuat para pemuda yang bertemu tanggal 28 Oktober 1928 merumuskan sumpah ketiga tersebut. Dengan kata lain, para pemuda yang bertemu tanggal 28 Oktober 1928 sudah menyadari keragaman bahasa di Indonesia, kekayaan linguistik Indonesia yang sangat luar biasa. Sehingga dibuatlah sumpah ketiga itu bukan berbahasa satu, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan. Maka kembali ke pesan di hari kemarin, kita junjung tinggi bahasa Indonesia, kita kuasai bahasa asing, dan kita lestarikan bahasa daerah. Dan ini adalah salah satu prasyarat kita untuk tetap tumbuh sebagai satu bangsa yang memiliki identitas sendiri dengan tanpa mengabaikan kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, terutama dalam menghadapi percaturan global. Betul ya, bahasa asing itu penting, tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan perlu dijunjung tinggi. Dan ini sudah dipikirkan oleh para pemuda yang bertemu tanggal 28 Oktober 1928. Sekali lagi, untuk meluruskan, tidak pernah ada sumpah untuk berbahasa satu. Yang ada, kita sudah bersumpah untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang disarikan dari bahasa Melayu Riau, diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah lainnya, sehingga menjadi bahasa Indonesia yang modern.